Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat malam, kita ketemu lagi. Jadi aku mau bawain lagi firman Tuhan yang berjudul tentang penyertaan Tuhan, teman-teman, yang sudah dibawakan minggu lalu. Dan kita akan bahas lagi lebih dalam sesuai dengan tema kita pada bulan ini, yaitu Kingdom Direction. Nah, kita akan bahas satu persatu, tetapi sebelumnya teman-teman, aku mau ajak teman-teman untuk lihat definisi penyertaan Tuhan, teman-teman. Jadi, arti dari penyertaan Tuhan di sini adalah bagaimana Tuhan bukan cuma membiarkan kita melalui musim-musim kehidupan diri kita begitu saja, tetapi di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan juga menyertai kita di dalam segala perlindungan Dia, di dalam segala kekuatan yang Dia berikan kepada kita, lalu perlindungan Dia dan juga penghiburan yang Dia berikan buat kita, teman-teman. Dan di dalam segala musim-musim kehidupan kita, teman-teman, kita juga harus tahu bahwa dalam kekuatan, dalam tuntunan Tuhan benar-benar sangat detail untuk bisa membuat kita berproses di segala musim kehidupan kita. Nah, teman-teman, aku mau ajak teman-teman untuk buka Alkitab di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yang di sini Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Di ayat 18 bahwa kepada Yesus saat itu sudah diberikan kuasa di sorga dan bumi. Itu berarti tandanya Yesus adalah Raja di atas segala raja. Lalu di ayat 19 Tuhan bilang pada murid-muridnya untuk menjadikan segala bangsa muridku dan membaptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan 20 juga Tuhan memberitahu kepada mereka agar mereka bisa mengajar bangsa-bangsa pada saat itu untuk melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan, teman-teman. Jadi di sini juga di ayat 20b bahwa Tuhan menyertai mereka. Begitu pula dengan hidup kita, apapun yang kita lalui, yang kita alami di segala musim kehidupan kita, Tuhan juga menyertai kita, teman-teman. Ada penyertaan Tuhan di situ. Nah, lalu penyertaan Tuhan, apa yang timbul, teman-teman, ketika kita mengalami penyertaan Tuhan Yesus? Aku mau ajak teman-teman untuk melihat bahwa penyertaan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita ini dapat menimbulkan kepada kita ketaatan, lalu menerima janji Tuhan, dan juga membuat kita menjadi berbuah. Kita akan bahas satu persatu, teman-teman, yaitu penyertaan Tuhan Yesus, yang dimana penyertaan Tuhan Yesus di sini adalah pada saat Yesus bangkit pada hari ketiga. Yesus bertemu dengan para murid-muridnya pada saat itu. Pada saat murid-muridnya sedang mengalami duka cita yang mendalam, mengalami hancur hati karena Yesus pada saat itu yang mereka tahu sudah meninggal, teman-teman, dan sudah mati dan tidak mungkin ada bangkit lagi. Tetapi di sini kita bisa lihat, teman-teman, bahwa saat mereka sedang diselimuti oleh rasa ketakutan, Yesus datang menemui mereka. Dan pribadi lepas pribadi, Tuhan memiliki caranya tersendiri untuk bisa memulihkan mereka, teman-teman. Yaitu bagaimana caranya Tuhan punya cara sendiri, treatment sendiri untuk juga bisa menguatkan mereka. Bagaimana pada akhirnya Tuhan sangat tahu, seperti yang aku bilang, di dalam penyertaan Tuhan sangat tahu setiap detail-detail kehidupan kita, apa yang
setiap detail-detail yang kita butuhkan untuk kita bisa pulih. Bagaimana di sini juga kita bisa lihat bahwa pada akhirnya iman mereka timbul teman-teman ketika pemulihan itu terjadi, adanya penyertaan Tuhan yang dimana teman-teman pemulihan ternyata kita bisa lihat mereka dipulihkan, dikuatkan imannya melalui hadiratnya Tuhan. Lalu juga kita bisa lihat bagaimana pemulihan iman mereka ada melalui pengajaran dan perkataan yang Tuhan beritahu kepada mereka, lalu mereka mendengarkan itu dan membimbing mereka kembali kepada rencana Tuhan pada saat itu, lalu pada akhirnya mengalami yang namanya pemulihan iman melalui firman-firman yang Tuhan berikan kepada mereka, kekuatan-kekuatan yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga akhirnya mereka bisa mengalami pemulihan kembali melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, lalu dari penyertaan Tuhan yang dimana dari hadiratnya Tuhan muncul di dalam kehidupan mereka, akhirnya mereka memiliki kekuatan iman untuk taat kepada Tuhan, teman-teman. Bagaimana setelah Yesus memberikan kekuatan iman kepada mereka, berbicara kepada mereka, memulihkan mereka dengan treatmentnya Tuhan, dengan caranya Tuhan, masing-masing kepada setiap pribadi mereka, Tuhan memerintahkan murid-muridnya untuk tinggal di Yerusalem, dan akhirnya murid-muridnya mau melakukan itu bukan karena keinginan mereka, tetapi karena kekuatan iman yang Tuhan berikan dan juga janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, di Kisah Para Rasul 1 ayat 4-5, teman-teman kita bisa bacakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar kepadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Seperti aku bilang, ketaatan para murid ini bagaimana Tuhan Yesus memerintahkan kepada mereka dan mereka taat untuk tetap tinggal di Yerusalem di Kisah Rasul 1 ayat 4-5. Nah, lalu bukan cuma ada pemulihan dan juga mereka taat, teman-teman, tetapi juga mereka menerima kuasa dan juga pencurahan Roh Kudus. Ini dari Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, teman-teman. Nah, di Yerusalem ini, teman-teman, kita bisa lihat bagaimana Yerusalem adalah tempat di mana Tuhan Yesus pada saat itu mengalami ketidakadilan, bahkan sampai disalibkan dan juga akhirnya meninggal pada saat itu karena disalibkan, teman-teman. Dan itu membuat cukup sangat amat trauma kepada murid-muridnya, sehingga akhirnya murid-muridnya mengalami ketakutan yang luar biasa, teman-teman, sehingga mereka tidak berani keluar dari tempat mereka untuk mereka mungkin melakukan aktivitas mereka seperti biasanya. Jadi kalaupun mereka melakukan aktivitas mereka seperti biasanya, ada ketakutan, masih ada luka yang mendalam, karena pada saat itu mereka merasa bahwa Yesus sudah meninggal dunia pada saat itu dan meninggalkan mereka. Tapi ternyata pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit, teman-teman. Jadi di Yerusalem, bagaimana Yerusalem itu adalah tempat traumatiknya mereka, tetapi Tuhan memerintahkan mereka untuk tetap tinggal di situ sampai pada akhirnya mereka dicurahkan Roh Kudus yang dimana ini disebut dengan hari Pentakosta, teman-teman. Jadi mereka nggak tahu berapa lama Roh Kudus itu akan turun, tapi mereka memilih untuk tetap taat. Nah, lalu dari ketaatan mereka menerima janji Tuhan,
di Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kepada para murid, ketika para murid menerima Roh Kudus, mereka dipenuhi oleh kuasa Tuhan untuk mereka dapat berkata-kata dengan banyak bahasa, sehingga mereka dapat memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, memberitakan Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, ketika mereka karena kuasa Roh Kudus berbicara dengan bahasa-bahasa lain, berbahasa-bahasa lain, orang-orang di sekitar tuh sangat aneh, teman-teman. Mereka mengira bahwa murid-muridnya itu gila, tetapi di sini kita bisa lihat di Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai 36 ada khotbah Petrus, bahwa Petrus menjelaskan peristiwa itu adalah penggenapan nabi yang dimana Nabi Yoel, yang dimana Allah mencurahkan rohnya pada semua orang. Lalu ia bersaksi bahwa Yesus yang disalibkan itu telah bangkit dan ditinggikan di sebelah kanan Allah. Petrus menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Mesias yang telah mereka salibkan. Jadi artinya di sini bahwa ini adalah khotbah pertama setelah kebangkitan Yesus, dan juga transformasi Petrus, teman-teman, yang seorang yang pernah menyangkal Yesus tetapi sekarang sudah menjadi pemberita Injil yang berani dan menegaskan bahwa Yesus adalah sumber dari keselamatan itu sendiri. Nah, yang keempat adalah berbuah, teman-teman. Bagaimana kita bisa lihat ini adalah hasil dari penyertaan Tuhan Yesus juga, yaitu adalah berbuah. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 42, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kisah Para Rasul 41 sampai 42 ini adalah gaya hidup kita seharusnya sebagai seorang Kristen, teman-teman, yang dimana setelah dibaptis, setelah dimuridkan, kita juga harus bertekun terhadap pengajaran-pengajaran dan juga di dalam persekutuan. Nah, ini bukan cuma kita datang kumpul-kumpul ketika kita komsel doang, tetapi juga ada buahnya di situ, ada juga pengajaran-pengajaran yang dimana harus kita tekuni, teman-teman. Nah, teman-teman, aku mau sedikit kesaksian, bahwa kesaksian aku di mana aku mengalami kehidupan yang sangat dituntut oleh orang tua aku. Aku anak pertama dari 3 bersaudara. Aku dituntut oleh mereka untuk bisa menjadi seorang anak yang sempurna, kakak yang sempurna untuk adik-adik aku, teman-teman. Tetapi pada akhirnya kesempurnaan itu membuat aku belajar untuk melakukan apa yang mereka mau, tetapi apa yang sudah aku lakukan untuk mereka justru itu membuat aku menjadi stres, teman-teman. Dan akhirnya ada puncaknya di mana tahun lalu aku mengalami yang namanya mungkin cukup frustasi dengan menghadapi kedua orang tua aku, dan akhirnya aku di situ melihat bahwa hidup aku tuh udah berantakan dan hidup aku udah sangat kacau. Jadi bagaimana akarnya adalah tuntutan-tuntutan orang tua aku sendiri yang akhirnya membuat aku menjadi hampir gila, sampai akhirnya aku bangkit lagi dan mulai lagi semuanya sendiri, teman-teman. Jadi tidak ada tuntunan dari orang tua, tidak ada bimbingan dari orang tua. Aku bangkit sendiri, aku mulai lagi semuanya, datang ke Tuhan. 5 bulan aku belajar, 5 bulan, selama 5 bulan aku nangis. Kadang aku juga suka nangis
nangis sampai aku tuh udah nggak tahu lagi, aku tuh udah nangis sambil ketawa teman-teman. Kadang aku juga suka kayak gitu. Jadi selama 5 bulan berturut-turut aku mengalami hal itu teman-teman, sehingga akhirnya aku mulai mengingatkan diri aku bahwa aku nggak boleh sampai gila teman-teman, dan aku mulai bangkit lagi. Aku ceritakan semuanya ke Tuhan, bawa ke Tuhan, dan aku mulai belajar lagi sama Tuhan untuk akhirnya Tuhan mulai membuat tenang diri aku, dan di situ aku juga sudah mulai mengalami yang namanya pemuritan teman-teman setelah 5 bulan berlalu itu. Dan akhirnya di pemuritan itu aku mulai belajar lagi pelan-pelan, dan ini adalah salah satu penyertaan Tuhan yang dimana Tuhan tuh gak pernah menyerah buat hidup aku sendiri, buat diri aku. Ketika aku udah nyerah, Tuhan gak pernah nyerah di dalam hidup aku, sehingga akhirnya sekarang walaupun proses masalahnya belum selesai teman-teman, tetapi aku melihat segala sesuatunya menjadi lebih berbeda, yaitu melihat dengan cara pandang Tuhan teman-teman. Walaupun kadang juga aku masih kadang hidup di dalam daging ini yang ada pertanyaan kapan selesai, tapi aku mencoba untuk bisa bawa itu ke Tuhan teman-teman. Nah teman-teman, di sini ada points to ponder. Nanti teman-teman bisa bahas ini di breakout room. Yang pertama, apakah saya benar-benar percaya Tuhan menyertai saya? Apa yang membuat saya terkadang atau bahkan sering tidak taat kepada perintah Tuhan? Buah apa yang telah ada dalam hidup saya yang berasal dari penyertaan Roh Kudus? Ini ada 3 pertanyaan, nanti kita akan bahas di breakout room teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa di breakout room.